Nah, kayak rekrutmen itu kan kemarin, nah itulah makanya kenapa sih nggak diajak rapat juga gitu kan? Itu kan bisa kasih masukan. Nah, saya kayak gini nih, kayak dulu kan dalam 2 tahun ini kan nggak ada pertandingan, nggak ada yang namanya sirnas kan. Dulu kan ada dari sirnas itu ada poin-poinnya, nanti di ujung ada yang namanya kejurnas kan. Jadi misalkan kalau juara kejurnas otomatis dia udah bisa masuk masuk pelatnas. Sekarang kan nggak ada. Jadi kan ini mesti lebih ketat lagi, mesti lebih ekstra hati-hati lagi gitu. Misalkan dengan mundur-mundur lagi promosi degradasi, otomatis yang aturan tahun sebelum misalkan umur berapa yang bisa seleksi, umur berapa yang nggak bisa. Which is kalau misalkan diadainnya seleknas ini tahun lalu, terus dimajuin sekarang, umurnya kan nggak bisa gitu loh. Jadi kemarin juga memang ada 2 kali surat ke daerah itu yang memang diganti karena lewat umur. Loh ini nggak lewat umur, ini kan mestinya yang tahun lalu dijalanin ini. So apa bedanya antara setahun dan 2 tahun gitu. Nah di situ balik lagi, kita di situ ada pelatih, ada yang lain, ada ahli, ya bisa ngelihat gitu loh. Oh si Ali sebenarnya cuma beda setahun tapi dia prestasinya juga bagus. Jadi nggak ada masalah lah harusnya gitu kan. Jadi harusnya ada perdebatan, harus ada penilaian yang memang konkret untuk itu gitu loh. Jadi kalau dilihat kemarin seleknas itu bagus apa enggaknya ya ada yang bagus, ada yang enggak juga gitu loh. Kayak misalkan lihat nonton kualitasnya ada yang, karena seleknas ini harus dibarengin dengan data dalam 1 tahun ini mereka stabil apa enggak. Kita nih udah nggak pertandingan dalam setahun, tiba-tiba ikut dalam setahun dia bagus, tiba-tiba babak pertama di seleknas kalah, jadi dia jelek kan, habis itu dia nggak masuk. Tapi kan dia harus dilihat kalahnya kenapa, harus evaluasi di situ. Kalau oke, misalkan yang juara memang otomatis harus diambil lah, harus masuk pelatnas. Terlepas dari juara itu kualitasnya jelek apa bagus, dia harus masuk. Tapi untuk yang lain kita harus lihat juga umur berapa, potensi kedepannya bagus akan bagus apa enggak. Tadi itu di situ kan memang harus dilihat ketat gitu. Jadi nggak asal bisa masuk begitu aja. Nah, apakah mereka juga menempatkan itu di situ kriteria seperti itu apa enggak, kita nggak tahu juga. Karena kan ya itu tadi kenapa keluar ya nggak dilibatin di situ juga. Dia tiba-tiba udah ada yang namanya yang masuk pelatnas siapa pelatih siapa yang masuk tanpa melibatkan ini, ya sudah lah gitu kan. Dan udah kejadian kan udah nggak bisa dirubah juga kan. Tapi ya nama-nama yang udah masuk sama pelatih itu sesuai apa enggak dengan Sama juga nggak tahu juga, aku nggak merhatiin juga, ngapain perhatiin sama karena udah nggak di situ, nggak penting juga merhatiin. Kalau pelatih itu siapa yang masuk? siapa pelatih yang masuk? Pelandi kan bukan Kan kriterianya Fandi kan campuran, kriterianya apa kan mereka yang tahu. Atau kecuali kalau memang gua di dalam situ, dalam rapat tahu, kan ada pilihan si B itu tahu gitu. Kita mesti lihat kan, kita juga kalau di kantor terima karyawan juga kan lihat CV-nya kan, ya gimana apa semua nilainya dari apanya gitu. Kita kan nggak tahu bahwa kalau misalnya pelatih udah datang ke sini, ya itu yang terbaik buat PBSI, ya mau gua aja. Ini nggak bisa apa-apa. Cuman dalam pengambilan pelatih ini dinilai dari apanya nih? Dari prestasinya kah, dari karakternya kah, dari kelakuannya kah. Nah di Binpres di situ tuh mereka punya gitu loh standar ininya. Kalau memang itu yang udah dipanggil masuk dalam kriteria itu ya silakan aja. Tapi kan kalau misalkan mutusin sendiri itu kan ada aja orang yang nggak senang kan, ada aja yang happy. Tapi kalau dirapatin, udah semua beberapa orang yang ngasih masukan dan keputusannya itu ya harus terima. Tapi kalau memang diputusin sendiri ya banyak pasti yang ada yang terima, ada yang nggak pasti banyak. Rapat itu kan menghasilkan dan memutuskan sesuatu untuk ya mengambil yang terbaik. Tapi ini diputusin sendiri ya mau buat.
yang lain? Hah? Kenapa? Oh, bikin nilai publik sama lagi ngomel. Lo ngomel apa? Eh? Ngomel apa emang? Gue ngomel, jadi kayak nama-nama pemain lah gitu ya. Dia harusnya kan rilis resmi dulu ya keluar. Gua sih udah sampein ya waktu itu apa yang Mbak Eli bilang, kenapa sih sama media di luar kok nggak ada Iya, kenapa rilis resmi belum Lu itu harusnya tanya lah Mas Senior itu sama Tiba-tiba- suaminya Inul itu. Konkretnya udah Bilang keluar. Mas yang susah itu sekjennya nggak kayak dulu, gampang ditelepon. Kenapa? Iya. Sekjennya tuh pantri foto. Kalau dulu kan Jadi Pak Kapol. Kapolda. Iya. Kamu nelpon Yang paling itu, nggak- Pak ada kasus nih. FPI ada. Soalnya dia Apa aja ditelepon diangkat gitu. Ya itulah maksudnya nggak tahu ya kayak Mukernas kemarin nggak ada media nggak ada apa. Sebenarnya harusnya mereka ada, terus harusnya tapi kan mereka ngerasa punya media sosial sendiri, mereka orang yang media di luar mereka mungkin bisa ngeliat, bisa screenshot dari situ apa-apa itu ada. Cuman kadang kan ya nggak tahu lah, beda pimpinan beda ini, dan gue juga nggak bisa yang terlalu jauh untuk kenapa sih gitu loh. Ya let's say tadi itu pertanyaannya, mungkin dulu itu kan sekjen misalnya bisa dihubungin ya, memang sekjennya pengangguran yang dulu kan. Di Budi itu kan memang nggak ada kerja, cuma di situ doang ya bisa lah hari-hari ngangkat telepon. Yang sekarang kan Pak Kapolda, terus kalau misalnya Pak Kapolda orang sibuk ya harusnya kan bisa didelegasiin, mungkin ada wakilnya apa yang lain. Kalau dia ngomong off the record terus. Di Soekarno Iya. kamu ngomong gimana? Kamu ngomong bikin Menpora aja saya tanyain pas rapat koi itu soal nama. Ntar Mas Brot aja yang jawab. Sebenarnya atasannya Mas Broto apa dia gitu. Gini loh, kalau memang dia lempar itu Mas Broto dari humasnya mereka yang jawab, mereka juga harusnya intern komit. Kalau ada apa-apa, mereka pengurus yang lain mungkin sekjen apa wasekjen mungkin ketua yang mau berhubungan Mas Broto, tapi mereka delegasi dari sini satu suara gitu, bahwa suaranya Mas Broto yaitu suara PBSI gitu loh. Harusnya mereka ada omongan itu. Tapi kalau kayak gini kan misalkan dari wasekjen tadi bilang nanti Mas Broto yang ngomong, begitu ditanya Mas Broto belum dapat info, nah itu kan miskom jadinya ya. Jadi memang benar-benar nggak jalan gitu kan. Tapi yang memang dilihat juga sekarang kayak pemberitaan di luar juga untuk bulu tangkis agak kurang. Dalam arti agak kurang tuh nggak kayak dulu lah. Apa mungkin mereka punya sosial media sendiri, mereka punya media sendiri, nggak tahu juga. Tapi yang jelas ini udah disampaikan gitu. Kenapa sih kawan-kawan media di luar ini sekarang susah masuk, susah untuk interview mereka, susah untuk menggali, untuk mencari berita ini gitu. Itu kadang mereka itu cuma ngutip doang dari tulisan-tulisan yang memang sosial medianya PBSI. Itu bilang nyaranin kalau Pak Okto udah selesai masalah ketua KOI ya, biar kan kita tahu dia ini udah pernah di Menpora, udah istilahnya udah ngerasain juga nih. Maksud gue nih Taufik nih udah ngerasain Binpres, wakil ketua Binpres, wakil ketua Jawa Barat. Nah, salah satu wartawan senior ini nawarin mau nggak kalau jadi ketua KOI gitu. Jadi bukan di PBSI lagi, langsung ketua KOI gitu. Itu ada yang nanya gitu. Ada juga yang bilang kalau nggak salah minta jadi BAC gantiin Pak Anton. Misalnya kan pengurusannya mau habis juga. Mau KOI, mau Menpora, mau BWF, mau BAC, kenapa enggak gitu? Kalau memang ada jalannya. Tapi kalau KOI kan ya politis juga lah, susah lah di situ. Dalam arti orang lama ke orang baru pasti ada titipan gitu. Karena itu ujung-ujungnya kalau mau bukaan ya kita itu kan suaranya suara cabur ya. Kalau KOI itu suara cabur ya. Iya kan? Sama lah kayak kampanye lagi kan ujungnya. Apa yang mesti disiapin? Kalau kita nggak kuat-kuat banget kan sama lah, misalkan kayak ketua PBSI. Orang kenapa sih nggak jadi ketua PBSI? Nggak gampang jadi ketua PBSI. Satu, PBSI itu kan anggarannya gede, butuh memang orang yang linknya luas. Kalau cuma ngomong terus nanti cari anggarannya nggak bisa, mau gimana? Siapa? Dari pemerintah kan nggak mungkin juga dengan anggaran misalkan di PBSI 80 sampai 100 M setahun. Ini memang
perlu orang yang memang wawasannya luas, entah pejabat, entah pengusaha, dengan mereka jadi ketua menempatkan orang yang nonton. Mungkin KOI pun sama seperti itu. Beda mungkin dengan BAC atau BWS. Dan itu kan harus campaign juga. Tapi kalau memang sesuai bidang dan di situ boleh, ada kesempatan di situ, kenapa enggak gitu. Boleh-boleh aja gitu. Cuman kan nggak tahu mesti mulainya gimana. Itu aja sih. Simpel, kalau memang dikasih jalan ya monggo, kalau enggak ya enggak juga gitu. Kalau kita dibilang salah ngomong nih Erli kan jadi Pak Erik apa ya? Iya. Kan ketua KOI dulu. Dulu ketua itu KOI dulu juga. Oke. Yang lain? Apalagi lo bilang tadi perpindahan atlet. Oh iya, perpindahan atlet. Ada di netizen juga bilang, wah ini tanda-tandanya atlet mau pindah nih, atlet SGS. Kan Taufik sebagai pemilik SGS ya. Ini mungkin bisa nggak, Pik? Emang ada yang mau pindah atau gimana, Pik? Kalau mau pindah aja. Di PP kan ada sesuai aturan. Ikutinlah aturan semua kan. Kalau kita mau baik-baik silakan, ikutin aturan. Kalau kita mau nyebur-nyeburan, kita nyebur bareng gitu aja. Simpel aja gitu loh. Dalam arti gini loh, sekarang ini nggak tahu ya. Gue sih bukannya munafik apa terlalu gimana, dari dulu gue selalu yang punya komit ya. Gue nggak pernah yang keluar dari klub sendiri dari awal sampai terakhir, sampai udah nggak main lagi, rumah dengan yang sama, misalkan bos dengan yang sama, nggak pernah lah. Apalah yang lagi ya, klub sendiri itu ibaratnya kayak ibu sendiri yang lahirin gue gitu. Dulu kalau gue nggak di klub itu, gue nggak akan jadi begini kan ya. Jadi kalau misalkan balik lagi, kalau atlet itu kebanyakan sekarang ya nggak dipungkiri yang money oriented, wajar aja memang itu suatu kebutuhan. Tapi harus diingat, tanpa prestasi duit itu nggak akan ada. Jadi ya kejarlah prestasi dulu yang banyak-banyak, yang jauh-jauh gitu loh. Itu akan ngikutin gitu. Tapi kalau tujuannya ada atlet SGS mau pindah, ya pindah aja. Silakan ikutin aturan yang ada di pusat. Sekarang kan udah tertera juga aturannya kan, Aturan. gimana perpindahannya itu. Itu aja sih, simple lah. Nggak usah dibikin ribet. Nggak akan dijaga-jaga, nggak boleh pindah enggak lah. Karena sesuatu yang udah dikerjain dan kepaksa nggak akan bagus juga. Mendingan kita membina atlet-atlet lagi yang memang yang muda, yang kedepannya akan lebih bagus lagi. Kalau yang udah nggak bagus lagi ya kita membina sahkan aja. Hah? Gara-gara bonus lagi. Ya sekarang gini loh, masalah bonus. Lu berdua partneran. Misalnya klub lu kan gede, klub lu kecil. Klub lu nih susah banget kan untuk biayain sirkuit nasional, ngebina latihan hari-hari susah. Tapi ini duitnya nggak ada serinya, dia dengan gampangnya dia ngasih bonus. Nah yang ini gimana? Buat makan hari-hari di susah, terus mencari untuk dengan sama ini kayak gimana? Balik lagi itu kan dari atletnya sendiri kan, gitu loh. Karena kan nggak sama sekarang, apalagi kalau double kan. Kalau double ini satunya klub mana, satu klub mana. Nah, makanya terjadilah ada yang mau pindah. Ya mau aja kalau mau pindah, silakan aja. Kita nggak ngelarang, kalau memang di klub itu yang nggak nyaman, silakan. Jadi atlet ganda ya, Prik, yang mau pindah? Mau atlet ganda, mau atlet tunggal, mau pindah juga silakan aja. Oh, atlet tunggalnya juga? Kalau yang ganda berarti selalu bonus 2 kali dong. Iya memang ada loh berapa. Lu ngomong aja namanya, ngapain? Inisial Fajar. Iya Fajar mau pindah silakan aja. Ikut aturan yang di PBSI. Kan ada aturan ya. Salah satunya apa, Pik? Aturan PBSI. Oke. Kalau sekarang itu masih dapat apa sih? Dulu yang udah enggak ya? Nah itulah kenapa klub ini mati, pengprov ini mati. Kalau zaman gua dulu itu dari press money itu dipotong 25%. Itu bukan buat PBSI,
Makanya dulu Pengpro, Pengda, klub itu hidup karena dari 25% potongan itu mereka nyebar. Si duit itu nyebar. Kalau sekarang nggak ada kan, prize money, bonus apa semua ke atlet semua. Bukannya dulu pas bagian itu ada janji dari ketua bahwa akan tiap-tiap daerah akan diberikan dana pembinaan. Oh iya, Ya, Pak Gita. seperti dari siapa? Pak Gita. Ya, Pak Gita udah nggak ada juga. Enggak di Yang baru ini kan yang lama, yang baru. Oh, lampu. Pagu kemarin akan ada dana untuk Daerah buat pembinaan. ya itu kan janjinya ketua bukan janji saya. Tapi Pemprov Jabar belum merasakan. Belum sih, belum terima kayaknya. Dari zaman Pak Wiranto kayaknya itu diangkatnya. Kan hanya isu kan. Ya mungkin ada ke klub-klub tertentu kali, nggak merata. Tapi ya bagusnya itulah, biar adil semua ya hidupin yang kayak dulu. Nggak tahu ya, gue sih setuju. Kalau atlet sekarang mungkin nggak setuju ya dengan pemotongan apa. Oh, jadi yang 25% lagi Iya. itu Udah nggak bakal ada pemasukan dari atletnya yang mereka bina itu yang maksudnya bakal dari secara nggak kayak dulu berarti ya. Iya, kalau kayak dulu tuh maksudnya kayak bagus gitu, jadi merata kan. Karena kalau udah di pelatnas itu kan dia buka atribut dari mana-mana. Jadi pemotongan itu dikumpulin semua ya dibagi rata ke semua klub. Ke semua Oh, klub, ke dibagi semua klub Pengprov. apa bukan klub asal atlet itu? Enggak. Semua Pengprov. Oh, semua Ke klub. Pengprov. Nanti Pengprov yang nyalurin. Oh, jadi. Itu Pengprov jadinya hidup kan. Tanpa pemotongan itu sejak kapan sih mengasuh semua ke atlet? Semenjak Bapak Gita Wirjawan. Which is setelah itu ya mulailah mati suri kan satu persatu daerah itu. Yang Karena kecil. waktu itu kan memang tujuannya mau ngasih dan membahagiakan atlet yang nggak dipotong bahwa itu uangnya semua gitu kan. Tapi ya jadinya ada pro kontra gitu. Atletnya yang di pelatnas bahagia dengan itu, yang di daerahnya mati kutu. Tapi harus diingat, di daerah harus hidup. Karena kalau di daerah mati nggak ada yang tinggal di pelatnas nanti, nggak ada bahan kan. Gitu loh. Nah kita juga selalu ingat sama klub kan. Kalau nggak ada klub itu, gue juga belum tentu jadi begini. Sebagai gambaran tuh SGS tahun lagi berapa? Hah? Anggaran SGS tahun itu berapa? Kemarin sih tahun libur ya, 2 tahun libur udah enak. Nggak ada pengeluaran enak. ya lumayan lah. Maksudnya meteran lah itu. Iya kan? Lagi begini kan sponsor apa susah. Di Indonesia tuh klub yang masih hidup tuh cuma Jarum, Jaya Raya, apalagi Persis. Apa lagi? Mutiara ya agak naik turun juga kan, kayak ikan koi juga kan sama. SGS juga sama kan, bukan yang stabil di situ. Yang stabil itu doang cuma Jaya Raya, Jarum. Udah siapa lagi? Kalau atlet mau pindah ke sana berdua, ya silakan aja kalau mereka bahagia dan belum berprestasi lagi. Yang penting mereka pindah itu, satu mereka harus bahagia, mereka harus prestasinya juga lebih, itu aja sih. Jangan cuma karena perkara sedikit dia emosi dia pindah, di situ dia malah nyebur, yang ada semua orang ketawa nanti. Bebas aja, sama-sama buat Indonesia ini. Kalau pindah itu pakai sistemnya bayar apa? Jual apa dia Iya, pakai ada transfer nggak? karena pusat kan PBSI pusat ini mengeluarkan aturan kan, jadi ranking 1 sampai 5 berapa, 5 sampai 10 berapa. Nah, Fajar berapa? Kan udah nyebut nama aja sekarang. Fajar nilai transfernya berapa? Kalau nggak salah ya di PP itu 2M ya. 2M. Kalau nggak salah ya, Fan. Kalau nggak salah ya, karena ranking 7 atau 8 ya Fajar. Ya naik lagi ya, lebih mahal lagi dong. Kalau nggak salah aturannya tuh minimal aja, tapi dikembalikan lagi ke kelas maaf itu dia mintanya berapa? Oh, minimal loh. Bisa hidupin SGS berapa lama? Oh banyak banget yang mau atlet-atlet. Oh bisa kita telescouting lagi kan, cari atlet lagi, ayo. Banyak lah yang seneng.
Tapi tergantung lah, maksudnya kita mau membantu mereka apa enggak. Tiap orang kan pemikirannya lain-lain. Ada yang mikirin panjang, ada yang mikirin kawan-kawannya, ada yang mikirin junior, ada yang cuma mikirin sendiri-sendiri. Bebas. Kayak tunggal putra gimana gosipnya? Sama juga mau sana. Yang tunggal. Itu kalau kita sih enggak lah, ginting. Nah ini ginting. Tapi kalaupun dia mau pindah juga nggak apa-apa. Tapi itu sesuai aturan. Sesuai aturan aja. Maksudnya bicara baik-baik aja. Kalau memang mereka nyaman kan, siapapun. Nggak cuma itu, yang lain-lain juga. Kadang di klub juga kan ada yang namanya, oh ini mau pindah gitu kan, dilihat lagi apa semua, yakin mau pindahnya, nggak apa-apa. Asal baik-baik aja. Jangan nyolot di awal, nyolot nyolot juga. Itu aja. Kalau baik ya kita akan lebih baik, itu aja sih. Aku pada ngobrolin Anthony ada ini kan. Aku kan kadang-kadang dia kayak sering gembos di tengah-tengah. Ya gimana pelatih aja nggak punya, gembos terus yang ada ntar. Iya apa ya, dia skill punya, apa punya, semua punya lah, tinggal dia mau apa enggak gitu. Kadang jadi main juga ngelihat kayak mood-moodan yang kadang lagi mainnya lagi mood dia bagus, kadang lagi kenapa dia nggak bagus gitu. Terus kelas dia harusnya udah di atas yang stabil kan, dengan Momota lah, dengan mungkin Excelsen udah agak di atas jauh lah mungkin sekarang ini kalau lihat dari segi prestasinya ya. Excelsen ini kan kayak dia ikut pertandingan sini, di sini cuma buat pemanasan, ntar targetnya di sini yang berikutnya dia untuk juara. Dia udah bisa begitu gitu, udah bisa mengatur itu. Tapi seenggaknya kan untuk Ginting, Jonathan ini kan, apalagi dia yang kirain itu dari pas Asian Games 18 itu dia udah di situ, dia kesininya dia mau stabil gitu. Tapi ternyata begini, mau turun-turun sampai sekarang turun terus gitu. Kenapanya ya? Itu loh PBSI yang tahu. Kan kita juga nggak pernah dikasih masukan, nggak pernah diikutin dalam pendapat di mereka juga gitu kan, evaluasi ini kenapa nggak pernah dimintain itu juga. Jadi kalau pendapat sendiri sekarang kenapa ya, sekarang bisa dilihat kayak Ginting kan kemarin di Korea juga babak pertama saya cuma nilainya pelatih fisiknya masih begitu, pelatih tunggal putra tekniknya juga nggak punya, mau ngomong apa ya, dia pegangannya kemana, nggak ada. Kalau kita lihat sih ya menyayangkan gitu, harusnya mereka reaksinya cepat lah untuk antisipasi. Rekomendasi pelatih tunggal putra kira-kira berapa? Rekomendasi kan belum tentu diterima juga. Ya nggak apa-apa kalau menurut lo yang tetap Banyak. harusnya buat Ginting gitu. Bang Eli juga bisa. Bambang Pamungkas juga bisa. Iya, mumpung dia baru keluar kan dari bisa. Sampingnya Kak Ale bisa. Leo bisa jadi pelatih fisiknya. Gantiin pelatih fisik yang di pelatnas bisa juga. Tinggal suruh lari aja tiap hari. Pelatih tunggal putra banyak. Dalam arti banyak itu siapa gitu ya. Maksudnya Pak Alek Rewani udah tahu siapa masukan saya tunggal putra. Jadi tanyalah sama mereka. Ya mau tanya lah sama mereka. Ntar malah jadi alasannya mereka nggak bisa, nggak masuk akal semua. Dan ini loh, harusnya PBSI ini kan kuat dan powernya ada gitu kan, karena ini kan nasional. Jadi harus di situ bikin aturan juga, di mana nasional membutuhkan suatu klub harus mengasih yang namanya pemain, pelatih. Karena ini kebutuhan nasional, bukan kebutuhan daerah apa klub. Jadi dipanggil tim nasional tuh kayak wajib lah. Kayak misalkan sepak bola di sepak bola di luar negeri kan, kalau atletnya dipanggil nasional mau kan, harus mau. Kalau nggak dia dapat sanksi lah apa banyak. Nah di sini pun harusnya begitu gitu kan, PBSI. Jadi ada yang diminta pemain apa pelatih, oh nggak dikasih sama klubnya, pelatih nggak dikasih sama klubnya, banyak juga gitu.
Oke, terakhir ya. Kita udah jam 5.30 nih. Belum buka. Katanya mau pergi jadi mundur. Pas buka jalan. Oke. Santai aja. Ada lagi?